Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut, kami mengajak sahabat semua, mari bersama-sama kita bangun channel ini agar semakin bermanfaat dengan menekan tombol like dan subscribe. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sakit adalah bentuk ujian ataupun cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Ketika ada saudara atau teman yang sakit, sebaiknya dijenguk dan didoakan agar diberi kesembuhan. Mengunjungi orang sakit tidak khusus bagi orang yang dikenal saja. Bahkan dianjurkan bagi orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Hal itu dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Adapun orang sakit yang dianjurkan untuk dikunjungi, yaitu sakit yang membuatnya tidak dapat menjumpai orang lain. Adapun jika sakitnya tetap dapat keluar menjumpai orang, maka tidak diperintahkan untuk mengunjunginya. Adapun mengunjungi orang atau teman yang non-muslim tetap dianjurkan jika itu berdampak kebaikan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengunjungi anak lelaki Yahudi dan mengajaknya masuk Islam. Maka dia pun masuk Islam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik berkata, seorang pemuda dari kalangan Yahudi yang selalu membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia jatuh sakit. Lalu Rasulullah menjenguknya. Beliau datang dan duduk di dekat kepalanya. Rasulullah bersabda, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Pemuda itu melirik ayahnya yang ada di sisinya. Lalu sang ayah berkata, taatilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemuda itu masuk Islam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Menjenguk orang sakit tidak hanya menjadi bentuk kasih sayang, tetapi juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Salah satunya adalah mengundang doa dari 70.000 malaikat. Malaikat tersebut datang untuk mendoakan orang yang menjenguk saudara yang sedang sakit. Dan di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua imam, yaitu Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari sahabat Ali radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin ada akhahu illa bata'athallahu lahu 70 alfa malakin yusalluna alaihi min ayyi sa'atin nahari kana hatta yumsiya wa min ayyi sa'atil laili kana hatta yusbih." Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya, melainkan Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore,
dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Di dalam hadis lain, Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu an. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man 'ada maridun bukron syayya'ahu sab'una alfa malakin." Barang siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mengantarkannya. Kulluhum yastaghfiru lahu hatta yumsi, sambil memohonkan ampun baginya hingga datang waktu sore. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan baginya satu lahan kebun di surga. Wa in adahu masa'an syayya'ahu sab'una alfa malakin kulluhum yastaghfiru lahu hatta yusbih. Dan barang siapa yang menjenguk orang sakit di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mengantarkannya sambil memohonkan ampun baginya hingga datang waktu pagi. Walahu kharifun fil jannah, dan baginya satu lahan kebun di surga. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla pada hari kiamat akan berfirman, Ya bena Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit, tetapi engkau tidak menjengukku. Qala, Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Rabbi, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Qala, amma alimta anna abdi fulanan marido falam ta'uduhu. Allah berfirman, apakah engkau tidak tahu bahwa hambaku sakit tetapi engkau tidak menjenguknya? Amma alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Apakah engkau tidak tahu, seandainya engkau menjenguknya, maka engkau akan menemuiku di sisinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam menjenguk orang sakit, kita juga perlu memperhatikan beberapa adab, seperti mendoakan kesembuhan, mengucapkan kata-kata yang menenangkan, serta tidak mengganggu waktu istirahat mereka. Perlu diingat bahwa kunjungan hendaknya tidak terlalu lama, kecuali jika orang yang sakit itu menginginkan kunjungan lebih lama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, amalan lain yang didoakan malaikat terdapat dalam kitab Alamul Malaikatil Abror karya Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar. Terdapat beberapa amalan yang didoakan malaikat sebagaimana disebutkan dalam hadis. Di antaranya yang pertama, sholat di barisan terdepan. Malaikat juga akan mendoakan orang yang sholat di barisan terdepan. Hal ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada barisan pertama. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Berikutnya yang kedua, orang yang menetap di tempat sholat setelah sholat. Keutamaan ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat itu mendoakan salah seorang dari kalian selama berada di tempat ia sholat, selama tidak berhadas atau berdiri. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Yang ketiga, orang yang menutup celah dalam barisan sholat. Merapatkan shaf
juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang menyambung barisan, dan siapa yang menutup celah dalam barisan, maka Allah menaikkannya 1 derajat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim. Selanjutnya yang keempat, orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat adalah orang yang datang ke masjid untuk sholat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih Muslim. Malaikat berdoa, "Ya Allah, berilah anugerah kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya selama ia tidak mengganggu dan tidak berhadas di dalam masjid." Selanjutnya yang kelima adalah orang yang makan sahur. Hal ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Yang keenam adalah orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Malaikat akan mendoakan orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca sholawat untukku kecuali didoakan oleh para malaikat selama ia membaca sholawat untukku. Karena itu, hendaklah ia mengucapkan atau memperbanyak sholawat kepadaku. Selanjutnya yang ketujuh, orang yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, bahkan semut di dalam sarangnya dan ikan di dalam laut, mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan mengamalkan amalan-amalan ini, insya Allah kita akan mendapatkan doa dari malaikat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.